Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Oke, mungkin langsung pada materi. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari kelas D1 dengan stambuk 092-2021-0024 akan merepresentasikan hasil presentasi saya sendiri yang berjudul unit pendingin atau cooling water dan unit penyediaan udara dan pertegangan. Oke, mungkin langsung yang pertama itu apa itu pendingin? Sebagai alat penukar kalor yang bersifat kerjanya adalah air dan udara yang berfungsi mendinginkan air, kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Atau unit pendingin atau biasa disebut dengan chiller adalah sebagai penukar kalor yang prinsip kerjanya adalah air dan udara yang berfungsi mendinginkan air, kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air yang menguap. Selanjutnya itu ada klasifikasi unit pendingin. Yang pertama itu ada menara pendingin basah atau disebut dengan wet cooling water. Menara pendingin atau cooling water merupakan alat yang digunakan untuk mengembalikan panas ke atmosfer dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemiskannya ke atmosfer. Menara pendingin ini menggunakan penguapan, di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak kemudian dibuang ke atmosfer. Fakta bahwa air membutuhkan biaya yang rendah, mudah didapatkan, dan merupakan media efektif yang digunakan sebagai penukar panas. Kemudian selanjutnya itu ada kedua, menara pendingin kering atau disebut dengan dry cooling water. Menara pendingin basah mempunyai sistem distribusi air panas yang disemprotkan secara merata ke sisi-sisi lubang atau batang horizontal pada sisi menara yang disebut dengan isian. Udara masuk dari luar menara melalui kisi-kisi yang berbentuk celah-celah horizontal yang terpancang pada sisi menara. Celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak mudah keluar. Oleh karena itu ada pencampuran antara air dan udara, terjadi perpindahan kalor sehingga air menjadi dingin. Air yang telah dingin dikumpulkan di kolam bak di dasar menara dan dari suatu diteruskan ke dalam kondensor atau dibuang keluar sehingga udara sekarang kalor dan lembab keluar dari atas menara. Kemudian selanjutnya itu ada yang ketiga, menara pendingin basah kering atau wet dry cooling water. Menara pendingin basah kering atau biasa disebut dengan wet dry cooling tower merupakan gabungan antara menara pendingin basah dan menara pendingin kering. Menara pendingin ini mempunyai dua jalur udara paralel, yaitu dua jalur udara seri. Bagian atas menara di bawah kipas adalah bagian kering yang berisi tabung-tabung prinsip. Bagian bawah adalah ruang yang lebar yang merupakan bagian yang basah terdiri dari bahan pengisi filen material. Kemudian arus sirkulasi yang panas masuk melalui kepala yang terletak di tengah air, mula-mula melalui Universitas Sumatera Utara naik turun melalui tabung tersirit di bagian kering, kemudian meninggalkan bagian kering dan jatuh ke isian di bagian basah menuju bak penampungan air dingin. Sedangkan udara ditarik dari dua arus melalui bagian kering dan basah. Kedua arus ini menyatu dan bercampur di dalam menara sebelum keluar. Oleh karena itu, arus pertama dipanaskan secara kering dan keluar dalam keadaan yang kering. Kelembapan relatif tanda daripada udara sekitarnya. Oke, kemudian selanjutnya ada prinsip kerja cooling tower. Yang langkah pertama itu adalah yaitu heat exchanger atau biasa disebut dengan memompa air panas dari kondektor menuju ke arah cooling tower melalui sistem pemimpaan yang pada ujungnya memiliki banyak nozzle untuk tahap spraying atau semburan. Kemudian air panas yang keluar dari nozzle atau spray secara langsung melalui kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh fan atau blower yang terpasang pada cooling tower. Kemudian air yang sudah mengalami penurunan temperatur ditampung dalam bak atau basin untuk kemudian dipompa kembali menuju kondensor yang berada di dalam chiller.
Pada cooling tower juga dipasang pada make up water yang dihubungkan ke sumber air terdekat untuk menambah kapasitas air jika terjadi kehilangan air ketika proses evaporatif dan blow down. Kemudian selanjutnya presentasi menarik pendingin biasanya dinyatakan dalam range dan approach, di mana range adalah menurunkan suhu air yang melewati cooling tower dan sehingga selisih antara suhu udara wave dan mulut atau suhu air yang keluar. Oke. Kemudian selanjutnya itu unit penjadian udara. Yang pertama, definisi udara tekan. Definisi udara tekan adalah sistem udara bertekanan di mana tekanan udara tersebut akan menghasilkan gaya yang dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme suatu peralatan seperti kutub atau biasa disebut dengan valve, torak atau piston, motor udara atau air motor, dan penggerakan aktuator dan lainnya. Kemudian selanjutnya itu komponen utama udara tekan. Yang pertama itu ada filter udara masuk, kedua pengering udara, ketiga pendingin antar tahap, keempat traps pengeluaran kadar air dan penerimaan. Kemudian selanjutnya after coolers. Kemudian ada fungsi penyediaan udara tekan yaitu unit penyediaan udara tekan digunakan untuk menjalankan sistem instrumen dalam pabrik dan industri. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.